الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों और दोस्तों, अल्लाह पाक ने इस इंसान को दुनिया में अपनी मग़फ़िरत हासिल करने के लिए भेजा है. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hantarkan manusia ke permukaan dunia ini untuk mendapatkan maghfirah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala letakkan Nabi Adam alaihissalam di sorga, dan dengan kudrat Allah subhanahu wa ta'ala sendiri, Allah ciptakan untuk Adam alaihissalam istrinya Hawa radhiyallahu anha. Di sana Allah subhanahu wa ta'ala berikan segala kenikmatan kepada dua orang tersebut, dan satu hukum atau larangan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka berdua, jangan kamu mendekati ini pohon. Kemudian tadi beliau katakan bahwasanya Allah telah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan manusia ke permukaan dunia ini sebagai khalifatullah. Maka ketika Allah ilankan bahwasanya Allah akan menciptakan khalifahnya di permukaan dunia ini, para malaikat pun heran. Jadi malaikat mengapa heran? Karena setelah mereka perhatikan bahwasanya Adam alaihissalam diciptakan dari benda yang namanya tanah, di mana mereka berpikir bahwasanya Adam ini adalah orang yang tidak tahu apa-apa, jahil. Bahkan juga ada kesiapan dalam diri Nabi Adam alaihissalam, kemampuan untuk berbuat kezaliman. Maka orang yang bodoh dan juga ada kesiapan dalam diri untuk berbuat kezaliman, bagaimana mungkin untuk pantas menjadi khalifah Allah di permukaan dunia ini? Dan mereka ini kalau dikirimkan ke permukaan dunia nanti akan berbuat kerusakan, berbuat macam-macam perbuatan-perbuatan yang jauh daripada keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mereka yang pantas untuk menjadi khalifah Allah adalah orang yang senantiasa hatinya ingat pada Allah, lisannya berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala, mampu menjelaskan kepada manusia akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat itu kata malaikat hanya ada pada kami, kamilah yang seharusnya untuk menjadi khalifah. Maka malaikat mengatakan, kalau engkau ingin menjadikan khalifah, maka kami inilah yang pantas untuk menjadi khalifah, yang senantiasa memuji engkau, bertasbih kepada engkau. Sedangkan kalau engkau jadikan manusia menjadi khalifah, maka nanti mereka ini akan berbuat kerusakan, kezaliman di permukaan dunia ini. Dari segi lain, iblis laknatullah alaih, yang tadinya juga diangkatkan ke langit beribadah, bahkan menjadi orang yang betul-betul bahkan lebih tinggi daripada malaikat kedudukannya tersebut, begitu kuatnya ibadah dia sampai mencapai alam malakut sana. Dia beribadah dan beribadah tadi agar dia yang cocok menjadikan khalifah tersebut. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala ilankan bahwasanya Allah memilih Adam untuk menjadi khalifah Allah di permukaan dunia ini, maka iblis yang meningkatkan tensi ibadahnya tadi untuk dijadikan sebagai khalifah, tapi ternyata yang dipilih orang lain yang daripada tanah diciptakan, dia pun lantas marah dan marah betul. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan ciptakan khalifahnya di permukaan dunia ini, maka pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada para malaikat untuk membersihkan bumi ini daripada jin-jin yang telah banyak berbuat kerusakan sebelumnya. Maka jin pun mengadakan sweeping di permukaan dunia ini, dibersihkan daripada jin-jin tersebut sampai dilarikan ke gunung-gunung sana.
Ketika malaikat sampai di suatu gunung, dia dapatkan ada satu daripada jenis jin yang namanya iblis ini sedang beribadah begitu kuat. Maka melihat ibadah iblis yang begitu kuat tadi, malaikat pun lantas bawa ini orang ke atas langit sana. Dan Allah katakan, kenapa engkau bawa ini orang ke atas langit? Malaikat katakan, ya Allah, kami dapatkan dia ini sangat beribadah sekali, kuat kali ibadahnya, maka kami tidak bersihkan dia, tapi kami angkatkan dia ke atas langit. Maka Allah katakan, oke, lihatlah nanti apa yang dia kerjakan. Jadi kenapa justru manusia yang Allah pilih untuk menjadi khalifah, yaitu Nabi Adam alaihissalam ini? Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan apa yang dimaksud dengan khalifah. Pengertian kata hari ini khalifah adalah untuk menjadi raja, menjalankan menjadi penguasa untuk menjadi pelaksana hukum-hukum Allah atau membawa orang lain kepada hukum-hukum Allah tadi. Sebenarnya yang namanya khalifah, yang dimaksud dengan khalifah di sini adalah apa? Yaitu orang-orang yang akan mewakili Allah untuk menampakkan sifat-sifatnya. Jadi Allah adalah gaib, tidak nampak. Tapi hadirin, untuk menampakkan sifat-sifat Allah tersebut, maka Allah pilih manusia sebagai khalifahnya untuk menampakkan sifat-sifat Allah kepada orang lain. Dan ini sifat hanya adalah pada manusia. Di mana beliau katakan tadi, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka khalifatullah adalah orang yang mampu untuk menampakkan kasih sayang kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak makan, tapi Allah memberi makan. Maka khalifah Allah adalah orang yang suka memberi makan, sehingga dengan melihat dia orang pun akan ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat Al-Afu, Al-Ghafur, Maha-Pemaaf, Maha Pengampun. Maka dengan adanya manusia-manusia yang mau mengampunkan kesalahan saudara-saudaranya, dia sebagai khalifatul Ghafur, khalifatul Al-Afu, orang pun akhirnya akan ingat, akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifat, yaitu memberi makan, memberi maaf, memberikan kasih sayang pada orang lain, itu tidak ada pada para malaikat, juga tidak ada pada jin, hanya Allah ciptakan, kesediaan itu ada pada manusia. Jadi hari ini kita karena salah dalam memahami mafhum daripada khilafah tadi, sehingga kita pun akhirnya terhalang untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala yang benar. Jadi hari ini kita sudah jauh daripada sifat khilafah tadi, sehingga kita tidak mau memberikan kasih sayang kepada orang lain, tidak mau memberikan makan pada orang lain, tidak mau menghormati orang lain, tidak mau memberikan maaf pada orang lain, bahkan kita ingin memakan semua harta orang lain, ingin menzalim orang lain, bukan memberikan maaf, tapi bahkan ingin membalas dendam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah beritahukan kapan ini manusia mampu untuk melaksanakan kekhalifahan, atau kapan manusia mampu untuk melaksanakan dirinya sebagai khalifatullah, kalau sekiranya di hati terhunjam keimanan kepada Allah, dan apa yang dia lahirkan daripada tubuh dia ini, yaitu amal-amalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, kalau kita membuat satu effort, usaha untuk memasukkan iman ke dalam diri kita, usaha untuk mewujudkan iman dalam diri kita, kemudian kita berusaha untuk menyesuaikan tingkah laku kita dengan tingkah laku yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan, akan betul-betul jadikan kita sebagai khalifatullah, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang terdahulu sebelum kita ini para sahabat menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mampu, sebagaimana Allah telah memberikan kekuatan kepada mereka, di mana mereka telah mencintai orang lain, memberikan makan pada orang lain, memberikan maaf pada orang lain, maka hadirin, sifat-sifat yang Allah telah berikan pada mereka juga Allah akan berikan nanti kepada kita, kalau sudah iman tadi terhunjam dalam diri kita dan lahir daripada diri kita amal-amal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau iman sudah terhunjam, amal sunnah-sunnah Nabi telah kita hidupkan, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang pantas untuk menjadi khalifatullah, sehingga nanti orang-orang lain akan berjalan di belakang kita, mereka akan mencintai kita, mereka pun akan sayang kepada kita, bahkan mengikuti apa yang kita katakan pada mereka. Maka hadirin, pertama kali apa yang Allah Subhanahu wa taala kerjakan untuk menjadikan manusia menjadi orang yang lebih mulia daripada malaikat tadi, Allah ajarkan ilmunya sendiri kepada itu manusia. Sehingga Allah sendiri telah firmankan dalam Al-Quran, wa'allama Adam al-asma kullah. Jadi hadirin, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan nama-nama apa yang Allah ciptakan terdahulu dan apa yang Allah sudah ciptakan ini, semua telah diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pertontonkan Adam alaihissalam di hadapan para malaikat tersebut, dan Allah tanyakan langsung, ini apa namanya, ini apa namanya, ini apa namanya. Dan Adam alaihissalam pun telah memberikan jawaban yang baik, ini namanya ini namanya ini namanya ini, semua disebutkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Maka Adam alaihissalam telah memberitahukan nama-nama itu semua,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah katakan pada malaikat, bukankah aku telah beritahukan kepada kamu bahwasanya aku telah mengetahui apa yang kalian tidak mengetahui. Maka malaikat tadi setelah mengetahui mengatakan, maha suci engkau ya Allah, bahwasanya kami tidak mengetahui kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Kami tadi mengira bahwasanya kami yang pantas untuk menjadi khalifah, tapi sebenarnya betul Adamlah untuk yang pantas, lebih pantas daripada kami untuk menjadi khalifah. Jadi ada para malaikat mengakui betul-betul apa yang Allah katakan itu benar adanya. Jadi hadirin, kalau betul-betul kita memiliki ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada Nabi SAW, dan kita betul-betul amal sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi SAW, maka kita ini sebagai anak Adam alaihissalam, Allah lebih muliakan daripada para malaikat juga. Bahkan semua malaikat memang Allah ciptakan untuk berkhidmat kepada anak-anak Adam alaihissalam. Bahkan malaikat akan datang kepada itu manusia dan mengatakan bahwasanya kami adalah teman-teman kalian di dunia dan juga di akhirat. Maka kalau sekiranya manusia senantiasa berusaha untuk memperbaiki iman dia dan memperbaiki amal-amal dia sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW, maka betul-betul Allah akan jadikan para malaikat senantiasa bersama kita, para malaikat senantiasa membantu apa yang kita kerjakan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka setelah menjelaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui tadi kepada para malaikat dan juga mengetahui bagaimana ilmu yang ada pada Nabi Adam alaihissalam, Allah muliakan beliau dengan ilmu yang Allah berikan kepada dia. Allah perintahkan kepada malaikat untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam, untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Maka semua malaikat pun sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai penghormatan, kecuali syaitan yang tidak mau sujud. Maka hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, iblis laknatullah alaih, dia tadinya kenapa dia meningkatkan ibadah dia sehingga diangkat oleh para malaikat, bahkan begitu ibadahnya kuat melebihi daripada malaikat tadi. Tapi tujuan daripada iblis meningkatkan ibadah dia, tujuan daripada iblis untuk meningkatkan ibadah dia tadi adalah untuk mencari jabatan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Maka karena tujuan ibadah dia bukan karena Allah, tapi semata-mata mencari jabatan, Allah Subhanahu jauhkan dia daripada rahmatnya, bahkan Allah Subhanahu jadikan dia orang yang mardu, tertolak. Begitulah siapa saja di dunia ini, orang-orang yang kerja agama, meningkatkan tensi ibadahnya, meningkatkan dakwanya dengan tujuan untuk diangkat, untuk mencari jabatan, untuk menjadi ahli syura, untuk menjadi apa saja yang dia cari, itu tujuan daripada jabatan keduniaan, Allah Subhanahu akan jauhkan dia daripada rahmatnya, bahkan Allah akan usir dia daripada rahmatnya Allah sebagaimana Allah telah mengusir iblis laknatullah alaih. Maka hadirin, orang yang betul-betul kerja dakwah ini semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dia berjalan sesuai dengan arahan-arahan yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya tadi, dia tutup matanya daripada untuk mengagungkan dirinya, mencari kemuliaan atau keagungan, maka Allah Subhanahu wa taala, itulah yang Allah berikan kepada Syekh Ilyas rahmatullahi alaih, di mana beliau telah merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak paham ini kerja sehingga Allah bimbing. Tetapi orang yang berusaha untuk mencari sesuatu dalam kerja agama ini, Allah Subhanahu wa taala nanti akan usir dia daripada kerja dakwah tersebut. Karena hadirin, kalau orang tadi melihat kepada ibadah dia, melihat kepada ilmu yang dia miliki, nanti dia timbul kebanggaan akan dirinya, dia yang hebat, bahkan dia akan mengusir, akan menghina orang lain. Inilah sifatnya pada ada iblis, maka Allah akan usir dia sebagaimana Allah mengusir iblis laknatullah alaih. Maka ketika iblis laknatullah alaih melihat kepada asal kejadian dia dan memperhatikan begitu hebatnya amal-amal ibadah dia sehingga sampai diangkatkan ke langit tadi, melihat Adam alaihissalam diciptakan daripada benda yang sangat hina daripada tanah, maka timbul kebanggaan dirinya tersebut, ingin menghinakan orang lain. Bahkan ketika Allah sendiri bertanya kepada iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Maka iblis katakan, saya lebih baik daripada dia, kamu telah ciptakan saya daripada api dan dia daripada tanah. Jadi kenapa iblis merasa bangga dirinya tadi? Karena dia menjadikan merupakan urutan yang keempat dalam penciptaan tersebut. Jadi pertama beliau katakan Allah ciptakan nur, kemudian yang kedua air, kemudian yang ketiga angin, kemudian yang keempat api. Merasa urutan yang keempat nih. Kemudian yang kelima Allah ciptakan besi, dan yang keenam Allah ciptakan batu, yang keenam. Kemudian tanah Allah ciptakan, dan yang kedelapan itu tanah yang bercampur dengan kerikil, tanah yang lihat tadi, kemudian tanah yang bercampur dengan kerikil, dan itulah Adam diciptakan daripada benda tersebut. Malaikat diciptakan daripada nur, jin diciptakan daripada api, sedangkan Adam alaihissalam diciptakan daripada tanah liat. Maka syaitan katakan, saya kan orang yang nomor 4, Adam adalah orang yang nomor 8, saya ini orang tinggi, bagaimana akan sujud kepada orang yang di bawah? Dia melihat kepada nomor
diciptakannya dia itu nomor 4, melihat Adam nomor 8. Padahal dia tidak sadar bahwasanya iblis yang diciptakan daripada benda yang namanya api itu ada sifat khianat, sedangkan Adam AS diciptakan daripada tanah ada sifat amanat. Api ini diletakkan di mana saja dia akan habiskan benda tersebut, akan bakar. Jadi yang paling khianat itu adalah api. Tetapi tanah ini, apa saja yang kita tanam di tanah tersebut akan menumbuhkan benda-benda yang baik. Maka satu benda, satu biji kita tanam, dia akan menumbuhkan ratusan buah-buahan. Jadi kita tanamkan pohon yang kecil, nanti akan menumbuhkan yang besar. Akan menumbuh satu biji mangga kita tanam, akan menumbuhkan pohon-pohon mangga yang besar dan buah-buah mangga yang banyak sekali. Makanya Allah ciptakan Adam alaihissalam daripada benda atau tanah yang memiliki sifat amanah, dan inilah sifat yang paling cocok untuk menjadi khalifah. Allah tidak ciptakan jin dan juga malaikat untuk menjadi khalifatullah. Tapi syaitan setiap saat dia tidak mau taat, tidak mau kalah dia. Maka syaitan dia tidak mau kalah. Kalau dia telah diusir dari sorga tadi, dia berusaha bagaimana tidak membiarkan Adam alaihissalam untuk berada terus di sorga, dan juga dia berusaha untuk membawa nanti anak-anak Adam alaihissalam ke dalam api neraka. Dan dakwah yang ajakan yang dikerjakan oleh syaitan adalah menggunakan seluruh asbab atau materi yang ada ini. Inilah jalan daripada ajakan syaitan, menggunakan asbab-asbab kebendaan. Segala masalah yang akan datang, segala masalah-masalah yang datang, kata iblis, penyelesaiannya adalah kalau kamu memiliki benda-benda. Sedangkan dakwahnya orang beriman adalah mengatakan kepada objeknya, segala permasalahan yang terjadi pada kamu, penyelesaiannya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya sendiri telah ciptakan untuk Adam alaihissalam Hawa radhiyallahu anha, dan Allah jadikan Hawa sebagai istri Nabi Adam alaihissalam. Ketika istri tidak ada, dia kesunyian, kesepian. Kita memiliki segala-galanya, tapi kalau nggak punya istri, ya termenung sendiri. Sebagaimana pemuda-pemuda hari ini yang nggak punya istri ini. Maka ketika diciptakan Hawa ada di depan beliau, maka beliau pun atas gembira betul, senang. Tapi syaitan katakan, kalau gitu kerja saya akan jadi mudah ini. Karena kalau saya akan kerja pada istrinya dulu, nanti dia akan membantu kerja saya ini, akan mudah kerja saya. Maka itulah iblis sekarang telah menanamkan dalam diri setiap wanita bahwasanya segala-galanya ini akan selesai dengan adanya harta yang banyak. Maka itulah kaum wanita bersedia untuk mengirim suaminya ke negeri mana saja untuk mencari duit. Jadi kerja-kerja yang jelek itu bersumber daripada itu wanita. Maka itulah syaitan pertama kali kerja atas Hawa dulu. Maka syaitan katakan, itu Allah telah kirim suami kamu untuk ke permukaan dunia, dan nanti kamu juga harus ikut suami ke dunia ini. Dan di sana nanti di dunia kalau kamu pergi, segala-galanya harus diusahakan. Sedangkan di sorga ini segala-galanya datang dari Allah. Tetapi di dunia tidak akan mudah untuk mendapatkan begitu saja, tapi kamu harus kerja dan kerja nanti. Tetapi di dunia tidak akan mudah untuk mendapatkan begitu saja, tapi kamu harus kerja dan kerja nanti. Dan nanti ini semua pekerjaan akan dikerjakan oleh kaum wanita. Suami akan nganggur begitu saja. Karena mendengar kata-kata iblis tadi, maka Hawa pun akhirnya mulai gelisah dia. Maka akhirnya Hawa pun bertanya kepada iblis, ada nggak caranya agar kami jangan turun ke bumi ini? Kan sudah dikatakan bahwasanya Allah sudah tentukan kamu akan ke bumi ini. Maka kata iblis, ada jalan yang mudah sekali caranya agar kamu tetap di sorga ini. Maka iblis katakan, itu pohon yang dimana Allah telah larang kamu berdua untuk mendekatinya, itu mempunyai kelebihan, memang itu buah. Dimana kalau orang makan buah tadi, apakah dia akan selamanya menjadi penduduk sorga atau menjadi malaikat? Dia tidak akan turun ke bumi kalau makan buah tersebut. Jadi untuk menyelesaikan masalah tadi, iblis katakan ada asbabnya, itu kebendaan makan buah tersebut. Jadi iblis berusaha untuk memotong jalan Hawa tadi agar tidak sampai kepada Allah. Dan iblis telah tanamkan di hati Hawa, kalau sekiranya kamu makan ini buah, selesai masalah. Dan itulah hari ini yang telah tanamkan iblis telah kepada istri-istri kita juga. Jadi cara menyelesaikan masalah dengan mendekatkan diri kepada Allah ini telah dihalang oleh iblis laknatullah alaih, diarahkan kita agar menyelesaikan masalah dengan kebendaan-kebendaan. Maka kalau manusia sudah memahami penyelesaian masalah dia dengan kebendaan-kebendaan, maka dia pun akan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sekiranya manusia telah melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan tarik kepahaman agama daripada manusia tersebut. Kemudian Hawa pun mulai kerja kepada suaminya, atas suaminya. Maka Hawa pun mulai berkata kepada suaminya, kita nanti akan turun ke bumi, kerja ini, banyak kesusahan. Tetapi kan di sorga ini kita dapat segala kenikmatan dengan mudahnya. Maka sekarang berusahalah kamu untuk mengerjakan suatu pekerjaan agar kita jangan sampai turun ke bumi ini. Jadi Hawa mengatakan pada Adam,
ini sudah ada nasihat daripada iblis, karena iblis ini diciptakan lebih lama daripada kita, lebih berpengalaman daripada kita, maka dia sudah memberikan nasihat pada kita, kalau kita makan buah-buahan ini kita akan menjadi orang ahli surga selama-lamanya atau akan menjadi malaikat nanti. Sedangkan Adam alaihissalam telah mendapatkan ajaran daripada Allah, mendapat ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nabi Adam katakan tidak mungkin itu terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kepada kita untuk melarang kita untuk mendekatkan diri kepada itu pohon. Berarti kalau kita makan itu buah-buahan pasti tidak ada kebahagiaan. Maka kata Hawa, karena itulah Allah melarang kita ke sana. Karena kalau kita makan itu buah-buahan, kita akan selamanya kekal di sini atau menjadi malaikat. Maka begitu panjangnya dia tafsir, dia bicara-bicara gitu sampai ahli mufassir yang besar pun kalah dengan itu wanita. Hanya dua-duanya pun pergi dan makan itu buah. Maka ketika kedua-duanya telah melanggar perintah Allah, pakaian kemuliaan yang Allah berikan kepada keduanya dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua orang tadi pun akhirnya di hadapan para malaikat, ternyata Allah nampakkan telanjang keduanya. Maka Allah telah beritahukan selama mereka di sorga sebelum ke dunia, kalau kamu melanggar perintahku, kemuliaan tidak akan kamu dapatkan. Jadi anak-anak Adam yang di dunia ini, kalau mereka melanggar perintah Allah, Allah Subhanahu wa taala akan lepaskan mereka daripada pakaian-pakaian kemuliaan, sebagaimana ayah kalian Adam dan Hawa radhiyallahu anhum alaihi wasallam. Maka dua-duanya pun akhirnya mulai menangis. Ya Allah, apa yang terjadi ini? Jadi kedua-duanya, ya Allah, saya ini tidak berpakaian lagi, telanjang. Maka akhirnya keduanya berlari untuk mengambil daun-daunan daripada pohon tersebut untuk menutupi kemaluannya. Tapi sudah dikatakan bahwasanya kalau sekiranya kamu melanggar perintah Allah, apapun yang kamu usahakan untuk menutupi malunya kamu atau untuk mengambil kemuliaan, tidak akan dapat kemuliaan tersebut. Tapi akhirnya kedua-duanya pun lantas rujuk kepada Allah. Kata, ya Allah, kami ini lupa, ampunkan kami ya Allah. Maka ketika keduanya kerujuk kepada Allah, Allah Subhanahu ajarkan kepada mereka kalimat-kalimat, maka dengan membaca itu kalimat Allah ampunkan dosa keduanya. Maka dengan tangisan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, rujuknya mereka taubat pada Allah, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada mereka kalimat-kalimat. Maka apapun yang dikatakan oleh Allah Subhanahu kerjakan, nanti Allah akan ajarkan kepada kita lagi, dan Allah akan bukakan jalan-jalan hidayah kepada kita senantiasa. Maka orang yang senantiasa menuju jalan yang Allah telah tunjukkan, dia akan berada dalam hidayahnya Allah Subhanahu, dan dia akan mendapatkan kejayaan senantiasa. Tapi kalau manusia ingin menjalankan segala-galanya dengan otak dia sendiri, dengan cara dia sendiri, dia ingin memaksakan diri dalam musyawarah pendapat dia tersebut, maka inilah merupakan kebinasaan atau kehancuran dalam ini kerja. Maka Allah ajarkan kalimat tadi, mereka mengatakan, ya Allah, kami telah menzalim diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni kami dan mengasihi kami, maka kami termasuk orang yang rugi. Maka Allah i'lankan bahwasanya Allah telah memaafkan mereka berdua. Tetapi Allah katakan juga, kami akan hantarkan kamu beberapa lama di permukaan dunia ini. Dan hendaklah dalam hidup ini engkau memperlihatkan diri sebagai orang yang cocok nanti untuk kembali ke sorga. Tetapi kalau kamu hidup di dunia ini, di hati kamu ada kemusyrikan, menyembah selain daripada Allah, maka itulah najis-najis yang ada di hati. Orang yang hatinya bernajis tidak akan cocok untuk masuk sorga. Jadi hadirin, orang yang di hatinya di hatinya ada penyembahan berhala, jadi beliau katakan menyembah berhala ini, itu merupakan suatu kemusyrikan. Begitulah yakin kepada asbab-asbab atau penyelesaian masalah dengan kebendaan-kebendaan, itu juga termasuk syirik. Jadi kapan hilangnya kemusyrikan dalam hati-hati manusia ini? Kalau betul-betul dia mengenal rububiyatullah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang pantas untuk disembah, zat yang pantas untuk disembah adalah yaitu dia yang menciptakan segala-galanya. Maka ketika Nabi Musa AS datang kepada Fir'aun dan mengatakan, Inni Rasul Rabbil Alamin, saya adalah Rasul utusan dari Rabbul Alamin, Rabb yang memelihara alam ini semua, maka kembalikan atau kirim Bani Israel, kembalikan kepada saya untuk saya bawa mereka pindah jadi keluar daripada negeri Mesir ini. Maka Fir'aun marah. Fir'aun katakan, alam rabbika fina walidan, bukankah saya menjadi Rabb kamu waktu kamu kecil dahulu, saya yang memelihara kamu. Maka Fir'aun katakan, kalau kamu mencari Tuhan selain daripada saya, kamu akan saya penjarakan. Saya ini adalah Rabb kamu, saya adalah memelihara kamu, saya menyelesaikan masalah kamu. Kalau kamu mencari Tuhan selain kamu, akan saya siksa kamu. Maka hadirin, permasalahan hari ini bahwasanya tokoh-tokoh pertanian, perdagangan, kepegawaian kita, itu semua telah menduduki hati kita ini. Maka untuk mengeluarkan diri kita daripada kemusyrikan itu semua, perlunya kita keluar 4 bulan di jalan Allah, dan bagi alim ulama perlunya keluar 1 tahun di jalan Allah. Kenapa perlunya kita keluar jalan Allah tadi?
agar betul-betul kita yakin bahwasanya saya bukan terpelihara karena adanya toko saya ini bukan terpelihara karena adanya perdagangan saya terpelihara bukan karena ada pertanian saya ini terpelihara bukan karena adanya kepegawaian saya, tidak, tapi betul-betul yang memelihara saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka baru kita nanti akan mampu salat semata-mata karena Allah. Begitulah puasa kita, zakat kita, haji kita, semua mampu akan kita kerjakan semata-mata karena Allah kalau sudah tertanam keimanan semata-mata kepada Allah di hati kita. Maka selama orang-orang Arab masih menyembah berhala, mereka tidak akan mampu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka usaha betul-betul tertanam dalam hati mereka keagungan Allah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru mereka mampu untuk mengusir berhala dari Baitullah. Dan mulailah disuarakan sebagai suara Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi baru kita bisa berkata sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya salatku, ibadahku, begitulah hidup dan matiku semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syarikat baginya. Tapi sampai hari ini belum terhunjam di hati kita hal yang demikian. Bahkan sampai hari ini pun kita masih senang mendengar suara-suara makhluk. Jadi perlunya kita keluar jalan Allah untuk itu, untuk tanamkan keimanan yang benar di hati. Maka hadirin, kalau kita belum lagi salat semata-mata karena Allah, begitu pula puasa, zakat, haji bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, kita masih ingin untuk dipuji oleh makhluk tersebut. Maka pertama kali hendaklah kita memperbaiki yakin kita. Kemudian kita berusaha untuk menjadikan diri kita mencapai sifat iqamatis shalah. Kemudian kita bawa sifat khasyah dalam kehidupan kita. Kemudian nanti dengan keluargaan Allah tertanam dalam diri kita selera atau mizat untuk senantiasa berjalan di atas perintah Allah. Nanti kita akan mendapatkan kekuatan untuk menunaikan hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya sifat ikhlas. Dan kita ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, makanya perlu belajar ikhlas. Maka sebagaimana pedagang, dia telah memberikan waktu untuk perdagangannya, petani juga telah memberikan waktu untuk pertaniannya, begitu pula para pegawai telah memberikan waktu untuk kantornya. Maka kita sebagai seorang muslim hendaklah mampu untuk memberikan waktu juga untuk Islam kita ini. Maka tertib yang paling utama adalah bagaimana setiap tahun kita berikan waktu 4 bulan, setiap bulan 10 hari, dan setiap hari 8 jam. Maka kalau kita berjalan di atas tertib demikian, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita asbab tersebarnya nur hidayah ke rumah-rumah orang lain. Dan tertib yang terakhir adalah minimal setiap tahun 40 hari, setiap bulan 3 hari, setiap hari tidak kurang dari 2. Kalau ini kita kerjakan, maka Allah akan peliharakan agama yang ada pada diri kita, sebagaimana Allah telah memeliharakan agama kepada anak-anak Nabi Lut alaihissalam. Jadi orang yang betul-betul menjaga setiap hari mengadakan ta'lim di masjid dan juga ta'lim di rumah 2 kali jaulah setiap minggu, kemudian juga duduk dalam musyawarah harian, dan dia senantiasa keluar menjaga dirinya 3 hari setiap bulan jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hadir Allah Subhanahu wa taala dengan kerja yang kita kerjakan demikian akan memelihara agama yang ada dalam diri kita ini. Bahkan juga dengan pengorbanan yang demikian terus-menerus, Allah Subhanahu wa taala juga mampu jadikan gerak kita di maqam ini, jadikan nanti asbab hidayah terpeliharanya agama yang ada di mahalah kita ini. Dan merupakan sudah fitrah manusia ini, dia terkesan dengan lingkungan yang ada di sekitar dia. Maka kalau suasana di lingkungan kita ini orang tidak mengerjakan sholat, begitulah banyak yang berbuat kerusakan, dan ternyata kita tidak menghidupkan amalan di tempat kita, jauhlah tidak kita kerjakan. Begitulah di rumah tidak ada ta'lim, sama sekali tidak ada bicara agama, tidak ada suasana di rumah kita, maka kejahatan-kejahatan yang ada di mahalah kita, di luar rumah kita ini akan masuk ke dalam rumah kita. Begitu pula kalau sekiranya di mahalah kita, dari kampung kita sudah hidup suasana agama, tetapi di kampung sebelah kita ini suasana agama tidak hidup, bahkan kerusakan-kerusakan ada, maka kerusakan yang ada di kampung sebelah tidak akan masuk ke kampung kita juga. Maka untuk memelihara agama yang ada di mahalah kita, di kampung kita ini, hendaklah kita mengadakan juga gerak ke kampung sebelah dengan mengadakan jaulah kedua di kampung tersebut. Kalau sekiranya dengan jaulah kedua yang kita kerjakan aktif sehingga bisa menghidupkan suasana agama di kampung sebelah tersebut, tetapi ya hadirin, kalau sekiranya suasana agama di daerah kita masih rusak, maka kerusakan di daerah lain tersebut juga akan mengimbas ke kampung kita dan juga ke kampung tetangga yang sudah kita hidupkan agama tadi. Makanya untuk memelihara kampung yang sudah kita, yang ada agama, kemudian kampung yang sebelah yang sudah kita garap tadi, hendaklah kita juga bergerak lagi ke kampung-kampung yang lain, keluar 3 hari sekitar kampung tersebut, supaya jangan memberikan kesan ke kampung kita dan kampung yang sudah kita garap tadi. Makanya perlu dibentuk jamaah 3 hari ke kampung-kampung di sekitar kelurahan kita ini. Maka dengan gerak tersebut suasana agama akan tersebar ke sana, sehingga nanti agama akan terpelihara dalam diri kita, dan Allah Subhanahu mampu juga dengan gerak 3 hari tadi akan tersebar suasana agama di seluruh daerah-daerah kita ini.
Kalau di daerah kita atau di provinsi kita sudah hidup suasana agama, sementara kerusakan agama telah menyebar ke seluruh negara kita nih, khususnya di Indonesia, maka nanti kejelekan-kejelekan yang ada pada daerah-daerah tersebut atau provinsi tadi akan mengimbas juga masuk ke dalam daerah kita. Maka untuk mempertahankan agama yang ada di daerah kita atau di provinsi kita, hendaklah kita bentuk jamaah 40 hari keluar ke provinsi-provinsi lain, sehingga dengan demikian kejahatan mereka tidak akan mengimbas ke daerah kita, dan Allah mampu untuk jadikan gerak 40 hari tadi menyebabkan tersebarnya agama di seluruh negara kita ini. Kemudian hadirin, kalau sekiranya Islam sudah tersebar di seluruh negara kita ini, di Indonesia umpamanya, bahkan Nur Hidayah sudah tersebar di rumah-rumah sudah hidup suasana Islam, tetapi di seluruh permukaan dunia kejahatan merebak di mana-mana, maka nanti kejahatan-kejahatan mereka juga akan mengimbas ke negara kita ini. Maka untuk menjaga negara kita supaya betul-betul terjaga keimanan, hendaklah kita kirimkan rombongan ke luar negeri 4 bulan jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dibentuk rombongan 4 bulan ke negara-negara tersebut, Allah akan peliharakan agama yang ada di negara kita ini, dan juga Allah mampu untuk jadikan asbab gerak 4 bulan tadi tersebarnya hidayah di seluruh permukaan dunia tersebut. Jadi hadirin beliau katakan, jadi Allah mampu untuk jadikan asbab gerak mereka yang 4 bulan dengan pengorbanan harta diri mereka sendiri, sehingga dengan gerak 4 bulan rombongan ke seluruh dunia tersebut, Allah jadikan mereka asbab hidayah, tersebarnya hidayah di seluruh dunia tersebut. Maka Syekh Ilyas rahmatullah lagi dan lagi berkata kepada orang-orang di hadapan beliau, bahwasanya tertib yang saya tawarkan kepada kalian ini betul-betul ajarannya Allah Subhanahu wa taala pahamkan kepada saya. Maka kalau kalian terus hidupkan ini amalan tertib yang demikian, Allah akan peliharakan agama yang ada pada kalian. Jadi hadirin, melihat gerakan-gerakan yang bergerak di seluruh permukaan dunia ini, orang lain mengatakan ini apa, jamaah yang lemah, tidak memiliki kekuatan apa-apa, tidak memiliki kekuatan senjata, ekor dan sebagainya, nanti mereka akan mati sendiri, akan habis sendiri. Jadi beliau katakan, hadirin, memang di luar daripada jangkauan fikiran manusia nih, jamaah yang bergerak sebenarnya dengan kelemahan mereka, kelemahan mereka, tapi ternyata sudah tersebar ke seluruh permukaan dunia. Ini membuat dunia jadi heran dari mana kekuatan yang mereka miliki ini. Jadi ada rombongan berangkat ke pulau namanya New Zealand, sebelah New Zealand lagi. Mereka pergi berjumpa dengan seorang pendeta. Jadi mereka bertanya kepada pendeta tadi, sejak kapan kamu ada di pulau ini? Sudah 40 tahun. Apa yang kamu kerjakan di sini? Jadi ini di pulau ini tadinya semua orang Islam. Jadi saya bergerak di sini selama 40 tahun. Semua orang Islam ini sudah dengan usaha saya telah berubah semua menjadi orang Nasrani. Terus bicara dengan pendeta tadi, waktu zuhur tiba. Maka jemaah berkata, bolehkah kami sembahyang di rumah kamu ini? Maka dia katakan, kalau sembahyang di masjid, dan di sini nggak ada masjid. Tapi jamaah katakan, tidak, Nabi kami Muhammad SAW telah mengatakan bahwasanya dijadikan untuk kami bumi ini semua cocok untuk tempat sholat. Jadi kami bisa sembahyang dimanapun juga. Kami boleh untuk mengerjakan sholat dimanapun berada. Maka karena ini rumah kamu, maka saya tidak minta izin kepada kamu, boleh nggak sembahyang di rumah kamu ini? Jadi kalau kami sembahyang tanpa izin daripada tuan rumah, maka sholat kami nanti tidak sah. Maka kata pendeta tadi bohong. Maka akhirnya mereka mengambilkan air untuk wudhu. Kemudian untuk sholat dihamparkan sejadah. Maka jamaah pun sembahyang qasar 2 rakaat di hadapan pendeta tadi. Maka setelah imam mengucapkan salam, pendeta pun duduk di depan imam tadi. Kata pendeta, sekarang jadikan saya ingin masuk Islam. Jadi orang yang setelah usaha 40 tahun untuk mengkristenkan orang, tapi dengan gerak jamaah yang berkorban tadi, kemudian mereka sembahyang 2 rakaat, Allah jadikan asbab hidayah untuk pendeta tadi. Maka mereka katakan, apa yang kamu lihat dengan salat dalam salat kami ini? Dia katakan, ini dahinya manusia ini kan paling tinggi, paling mulia, dan tidak bisa tunduk kepada siapapun juga. Ketika saya melihat kalian sujud, berarti saya paham bahwasanya ini manusia memang sepantas sujud kepada Allah yang Maha Tinggi. Maka saya tahu bahwasanya agamamu ini adalah hak. Islam yang memaksa kalian untuk sujud di bumi menghadap kepada Allah. Ini betul agama yang sangat besar, agama yang mulia. Hanya dia mengucapkan syahadah, masuk Islam. Dia katakan, kamu jangan biarkan saya sendiri. Mari kita bekerja bersama-sama. Sebagaimana saya sudah mengkristenkan mereka semuanya, saya akan bergerak untuk mengislamkan mereka kembali semuanya. Nah, kita paham, kita kata apa ini tertib-tertib seperti ini. Jadi memang hadirin, ini tertib sudah diberikan oleh Allah. Allah pahamkan kepada alim ulama kita yang bergerak, berkorban untuk ini agama. Kalau kita berjalan dengan tertib yang demikian, Allah akan wujudkan agama kembali dalam kehidupan kita. Maka hadirin, tapi dalam suasana seperti ini, waktu kita keluar, hendaklah betul-betul belajar 6 sifat. Jadi untuk belajar 6 sifat ini perlu kewajiban Allah, karena sifat yang pertama iman,
tidak akan tertanam dalam diri kita selama kita tinggal di rumah. Selama kita berada di tempat kita kerja saja tidak akan bisa belajar iman dengan sempurna. Tapi kalau kita betul-betul 24 jam tinggal di masjid, baru kita akan mendapatkan hal demikian. Makanya perlunya kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlunya kita keluar 4 bulan jalan Allah, minimal 40 hari. Nanti akan kita rasakan adanya perubahan dalam keimanan kita. Sebagaimana wanita ini ketika 40 hari berubah daripada air mani berubah menjadi segumpal darah. Setelah 40 hari kemudian akan 40 hari berubah menjadi segumpal darah tadi. Kemudian akan berubah setelah 40 hari menjadi segumpal daging. Maka setelah 40 hari kemudian, yaitu 3 kali 40 hari, sempurnalah tubuh kita ini. Maka jadi setelah 4 bulan tinggal dalam rahim ibunya, terbentuklah badan yang sempurna ini. Maka setelah sempurna badan dia tadi, dia pun pantas untuk menerima satu perintah Allah, yaitu apa? Amar daripada Allah, yaitu ruh. Jadi setiap manusia ini kapan tertanam ruh dalam diri dia? Kapan? Begitu pula iman dalam diri kita ini kapan akan terhunjam? 40 hari? 2,5 jam? Batao sabka laga hai ki nahi? Semua sudah 4 bulan atau belum? Semua sudah. Yang belum 4 bulan coba berdiri sekarang. Yang belum 4 bulan berdiri. Yang belum 4 bulan. Yang belum 4 bulan. Yang belum pernah. Maka sekarang pergi ke tim tashkil. Kapan mulainya 4 bulan? Buat tertib kapan mau keluar jalan Allah. Tanggal berapa, bulan berapa akan keluar? Mungkin bulan 12 atau Ramadan. Zara khambe chhod do. Hilang apa? Tinggalkan tiang-tiang, Pak. Masya Allah. Jangan bersandar. Tinggalkan itu tiang. Kita bersandar kepada Allah. Ab to koi aisa nahi reh gaya jiska 4 mahina umr ka nahi laga hai. Masih ada enggak yang belum keluar selama ini 4 bulan? Koi hai bhai baki? Masih ada enggak? Sabka lag chuka hai. Semua sudah? Dekho upar wala dekh raha hai. Ini yang di atas kan melihat kita. Apni tertib amal walo. Mari Pak, yang belum mendaftar 4 bulan silakan daftar. Isliye ke pata nahi maut kab aa jawe. Karena kita enggak tahu kapan kematian tiba. Agar aaj naam likha ke tertib bana loge aur raat mein maut ho jayegi, seedhe jannat mein chale jao. Jadi kalau kita buat tertib daftar 4 bulan niat, meninggal ini malam langsung masuk surga. Jaldi dosto, jaldi. Silakan Pak, cepat daftar. Mari Pak, Masya Allah. Niatkan. अच्छा भाई 4 महीने के बाद जब रूह बच्चे के अंदर आ जाती है तो बच्चा माँ के पेट में कौन सा अमल करता है? Beliau katakan setelah 4 bulan dalam rahim ibu kemudian Allah tiupkan ruh dan dalamnya tadi apa yang dikerjakan oleh bayi selanjutnya? Setelah 4 bulan apa yang dikerjakan? Ruhnya sudah ada. बोलो भाई क्या करता है? Apa yang dikerjakan oleh bayi? Harakat karena. हरकत करने लगता है? Mulai gerakan. 4 महीना लगा चुके हो, ईमान तुम्हारे दिल में उतर चुका है और फिर भी हरकत नहीं है. Maka beliau katakan iman sudah tertanam dalam diri kita sudah belajar iman, tadi belajar amal-amalan, tapi setelah itu enggak gerak lagi, bagaimana? वो तो 4 महीने के बाद रूह आई और बच्चे ने हरकत शुरू की. Kan setelah 4 bulan ruh datang, bayi pun mulai bergerak dalam rahim ibunya. इसलिए ईमान वाले के सीने में जब ईमान आ जाएगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हरकत पे खड़ा हो जाएगा. कुम फांजिर. Maka itulah ketika iman sudah tertanam, datang perintah Allah untuk bergerak. Perintah Allah kepada Nabi, qum fanzir, bangun. इसलिए 4 महीना लगाने वाले अपने को हरकत में रखने के लिए हर साल के 4 महीने की तरतीब पे खड़े हो जाओ. Maka orang yang sudah keluar 4 bulan di jalan Allah Subhanahu wa taala tadi, untuk gerak selanjutnya siapa yang niat setiap tahun 4 bulan. Masya Allah. Silakan. Jangan angkat tangan. Kita ingin buat tertib. इसलिए हर एक खड़ा हो, अपना नाम लिखावे और कौन से 4 महीने अल्लाह के हैं वो तय करके बतावे. Maka beliau katakan yang niat tadi 4 bulan setiap tahun, silakan bangun, tuliskan namanya, bulan berapa dia akan keluar. Abdul Qadir bulan berapa? Agar kita senantiasa dalam gerak.